Motor ini cocok banget buat lo yang pengen bergaya retro. CC-nya 250 cc. Bisa dimodif tipis-tipis atau total custom. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan gue Arindra dari Street Art Custom. Dan sekarang gue baru masuk motor ini, W250. Kira-kira akan dimodif dan di custom seperti apa? Gue jelasin dulu akan dimodif seperti apa dan juga spesifikasi W250 itu seperti apa. Motor ini dulunya bernama Estrella 250 sampai akhirnya pada tahun 2017 dan 2018 berganti nama menjadi Kawasaki W250. Tujuannya sih senada dengan sejarah Kawasaki W-Series. Apalagi pada waktu itu Kawasaki juga baru aja melaunching varian baru yaitu Kawasaki W175. Pada awal masuk ke Indonesia, Kawasaki Estrella 250 bisa dibilang harganya mahal banget. Dengan fiturnya yang cenderung minim, tapi harganya tembus di atas 70 juta. Desas-desusnya sih awal masuk Estrella itu masih build up dari Jepang. Makanya biayanya jadi mahal banget. Kalau ngomongin spek, sebenarnya nggak ada yang terlalu istimewa banget dari mesin Estrella atau W250. Selain yang mesinnya ber-cc 250cc, elektronik full injection, dan bentuknya serta tampilan bodi yang bergaya klasik. Tapi sekarang kita udah hidup di tahun 2021 dan menuju tahun 2022. Maksudnya, lu semua udah bisa beli Kawasaki Estrella versi bekasnya. Karena tahun baru, gaya kita juga harus baru. Tahun baru, gaya baru. Cek aja Instagram @sacmotorcycle buat dapetin promo-promo yang bikin bombastis lah pokoknya. Cek ya di Instagram @sacmotorcycle. Kalau gue cek harga bekasnya di marketplace online, harga Estrella second tahun 2014-2015 itu berkisar di antara 40 sampai 49 juta. Kalian bisa cek di marketplace manapun. Jadi kalian bisa dapetin harga Estrella memang sih lebih mahal sedikit ketimbang W175 baru, tapi kalian bisa dapat Estrella 250 yang cc-nya 250 cc. Di belakang gua udah ada Kawasaki Estrella. Ya, kakaknya dari W250 lah. Sama aja sebenarnya. Nah, dari motor ini kira-kira apa yang bisa dimodif gitu? Bisa tipis-tipis atau total custom. Nah, gue kemarin eksperimen pertama dari bagian ban. Ini motornya udah gue tes pakai ban yang besar supaya terlihat lebih gagah gitu ya. Untuk ban depannya, gue di sini mencoba mempergunakan ban Sinco Trailmaster 705 dengan ukuran 120/80 ring 17. Space-nya lumayan, masih ada satu jari kiri dan kanan. Satu jari telunjuk gue kurang lebih ini sekitar hampir 4-5 cm kiri dan kanan. Jadi kalian buat pemilik Estrella bisa bikin berotot motor ini di bagian depan mempergunakan ban 120 maksimal. Kalau pakai 130 terlalu mepet, mungkin hanya sekitar sisanya 1 mm. Jadi gue hanya merekomendasi ban ukuran 120. Untuk ban belakangnya Estrella, gue hanya mempergunakan ban ukuran 130/80. Hanya selisih 10 angka dari bagian depan. Kenapa? Karena kalau kalian lihat swing arm Estrella di bagian belakang itu memang lebar, tapi di bagian depannya itu mengecil. Nah, seperti ini. Kurang lebih begini. Jadi kalau ban kalian lebar banget, belakangnya sih aman, tapi depannya kena dengan swing arm. Sehingga kalau kalian pengen pakai ban ukuran 140 aja, dia udah mepet banget dengan swing arm dan sedikit beresiko juga mengenai rantai. Jadi kalau kalian pengen menggunakan ban lebih besar lagi seperti 150, kalian harus custom swing armnya dan juga sedikit adjustment di bagian rantai. Jadi kalau pengen modif tipis-tipis cukup pakai ukuran 120/80 atau 120/70 di bagian depan, dan belakangnya hanya mempergunakan ukuran 130/80 ring 17. Untuk bagian sasis, Estrella 250 atau W250 tuh punya sasis yang unik. Kalau di motor-motor seperti W175 dan beberapa motor yang lain, itu sasisnya dari tengah sampai dengan ke belakang itu nyambung. Kalau di Estrella cuman sampai tengah doang. Maksudnya gimana nih? Sasisnya bisa kita lihat hanya melengkung sampai dengan bagian sini aja. Di terakhirnya cuman sebagai penopang suspensi. Di bagian belakangnya yang megang spakbor adalah, kalau istilah gue tuh pedang-pedangan lah. Kayak gini, ini pedang-pedangan. Jadi kalau kalian pengen bikin single seater, gaya-gaya bobber, kalian nggak perlu potong sasis.
Kalian cukup lepas aja bagian belakangnya, selesai masalah. Jadi single seater, bikinin joknya. Kurang lebih seperti itu. Jadi agak-agak unik sih, dan membantu lo yang pengen modif tipis-tipis di rumah. Gak perlu potong-potong sasis jadinya. Nih gue contohin ya, di Estrella yang ini gue membuat menjadi single seater. Sebenarnya single seaternya bisa gaya apapun, bisa pakai per atau mungkin yang nggak seperti ini, spakbornya tetap spakbor pasif. Nah, yang ini sasisnya nggak gue apa-apain. Jadi tuh, sasisnya enak buat kita merubah menjadi single seater. Jadi buat pemilik Estrella banyak style yang bisa kalian lakukan dari rumah atau kalian bisa bawa ke SAC Motorcycle. Nah, sekarang gimana kalau kita test ride tipis-tipis aja motor Estrella? Kira-kira pakai yang mana? Gue pengen coba pakai yang ini, yang single seater yang berbeda dari versi standarnya. Sebelum gue test ride, gue punya informasi buat kalian. Gue punya helm baru loh. Tuh, Aska Helmet, helm baru gue nih. Yang ini versinya Aska Classic, warnanya Royal Red Dove. Wih, keren kan? Keren loh, ini retro banget. Dan yang paling penting, sudah SNI. Pasti aman lah di kepala kalian. Kita riding kan harus safety riding ya. Dan juga sesuai dengan stylenya. Style gue yang agak-agak retro-retro klasik gitu, pas nih pakai helm Aska Retro. Yuk kita test ride aja. Seperti yang bisa kalian lihat ketika test ride dengan Kawasaki Estrella yang gue modif tipis-tipis ini, stylenya berubah, tapi riding positionnya nggak terlalu berubah banyak. Perubahannya hanya karena gue mempergunakan single seater. Spakbor depan dan belakang berubah menjadi custom. Khusus spakbor belakang, tim Street Art Custom membuatnya menjadi spakbor aktif, alias mengikuti pergerakan dari ban. Untuk ban depan mempergunakan ban Sinco Classic ukuran 400 ring 18 dan ban belakang mempergunakan ban klasik ukuran 500 kali ring 16. Headlamp depan mempergunakan reflektor headlamp Daymaker. Untuk batoknya masih mempergunakan batok dari Kawasaki Estrella. Untuk sen mempergunakan sen LED Black Sugar. Stop lamp mempergunakan stop lamp LED Bright Style yang ditaruh di sebelah samping kiri beserta plat nomor belakang. Stang mempergunakan stang fat bar. Dan seluruh parts custom di motor ini bisa didapatkan di Instagram @sacproduct. Ketika test ride ini, cuaca di Jabodetabek memang lagi mendung-mendungnya selama 1 minggu terakhir. Tapi pas banget dengan gaya klasik yang sendu-sendu begini, motornya retro, helmnya juga retro klasik dari Aska Helmet. Untuk kalian yang pengen bergaya klasik dan retro, kalian langsung aja pakai helm Aska Retro. Linknya ada di deskripsi di bawah. Itu aja review singkat mengenai Estrella 250 atau W250. Terima kasih untuk Aska Helmet. Aska itu klasik. Dukung terus modifikasi di Indonesia. Jangan pernah buang sampah sembarangan, jauhi narkoba serta pornografi, dan jangan pernah duduk di toilet jongkok. Gua Rindra Perkasa, bye-bye. Coming to me, I just need this to be real. I don't need no fairy tale. You don't need